Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Umar Munawar. Seperti biasa, masih melanjutkan yang kemarin, kita masih akan membahas tentang perangkat komputer. Namun pada kali ini kita akan membahas software atau perangkat lunak. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Let's go. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas definisi software. Apa itu software? Informasi yang dapat dibaca, ditulis oleh komputer. Perangkat lunak juga dapat dikatakan sebagai bagian sistem komputer yang tidak berindividu. Yang ini digunakan untuk menonjolkan perbedaannya dengan hardware perangkat perangkat komputer. Sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Kemudian yang kedua, software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Kemudian, software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Kemudian yang terakhir, software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada di dalamnya bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerimanya dengan baik. Kita tahu apa itu lisensi software, kita masuk ke jenis-jenis lisensi dari software. Yang pertama ada proprietary software. Proprietary software adalah software yang berpemilik, sehingga seseorang harus meminta izin atau dapat dilarang untuk mengedarkan, menggunakan, atau memodifikasi software tersebut. Yang kedua adalah commercial software. Commercial software adalah software yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan dengan konsep bisnis. Dibutuhkan untuk proses pembelian atau sewa, dan juga bisa atau bisa untuk menggunakan software lainnya. Yang ketiga adalah public domain. Public domain adalah software yang tidak memiliki hak cipta. Kemudian yang keempat adalah freeware. Freeware ini merupakan software yang diizinkan untuk digunakan atau disebarluaskan namun tidak memiliki izin untuk dimodifikasi. Dan yang kelima adalah shareware. Shareware adalah software yang diizinkan untuk didistribusikan salinannya. Jika softwarenya digunakan terus-menerus, maka si pemilik software meminta bayaran untuk lisensinya. Nah, yang keenam adalah General Public License atau GNU atau GPL. GNU atau GPL adalah suatu kumpulan ketentuan pendistribusian software untuk mengcopyleft-kannya
GPL memberikan izin kepada pengguna software untuk menggunakan memodifikasi dengan syarat memiliki lisensi yang sama. Setelah itu ada open source. Open source adalah software yang dapat dilihat kode sumbernya. Software open source bukan berarti software gratis. Kemudian yang terakhir ada copyleft. Copyleft adalah pelesetan dari copyright atau hak cipta. Jadi itu tadi jenis-jenis lisensi software. Nah, maka selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis software. Jenis-jenis software yang pertama ada sistem operasi atau operating system. Jadi perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Kemudian yang kedua adalah bahasa pemrograman. Jenis perangkat lunak yang satu ini digunakan dalam pembuatan sebuah program. Jika ditelusuri berdasarkan contohnya, terdapat beberapa macam bahasa yang sering kita ketahui seperti Java, PHP, HTML, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada program aplikasi. Program aplikasi di sini merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak diketahui dan digunakan dalam menyelesaikan tugas tertentu. Jadi program aplikasi ini tidak hanya di komputer dan di handphone juga sudah banyak program-program aplikasi untuk membantu menyelesaikan tugas. Kemudian yang keempat adalah utility software atau program bantu. Jadi program utility software ini merupakan suatu program untuk membantu sistem operasi. Contohnya yaitu Avast antivirus untuk melindungi beberapa macam program-program perusak seperti malware, spyware, adware, dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah program perusak atau malware. Malware merupakan program komputer yang diciptakan dengan maksud dan tujuan utama mencari kelemahan software. Umumnya, malware diciptakan untuk membobol atau merusak suatu software atau operating system. Jadi, sampai di sini sangat mudah, bukan? Kita dapat memahami software dengan mudah dan cepat yang pastinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi saya sendiri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.